Jangan beli GoTo karena ada kasus ini. Kita akan ungkap ya mengenai dari topik kita malam ini ya, pada tanggal 29 September pukul jam 7 malam ya. Kita akan membahas mengenai dari saham GoTo. Kenapa kok kita nggak boleh beli dari saham GoTo, Pak Firman? Ya, dan ada apa sih sebenarnya di kasus GoTo ini ya, dan siapa yang nantinya akan menjual mengenai dari saham GoTo ini dengan jumlah banyak ya. Simak video kali ini baik-baik ya, agar kalian itu tidak gagal paham. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Nah, terkait mengenai dari saham GoTo ini, kita dapatkan sumber informasinya itu dari sini ya Bapak Ibu ya, bahwa simak rekomendasi saham GoTo, Gojek, Tokopedia usai investasi Alibaba dan Tencent. Bacanya apa itu kayak gitu ya. Nah, ini alasannya kenapa kok kita itu nggak boleh beli, Pak Firman. Kita akan cek dulu siapa yang kemarin menaikkan harga saham GoTo ini ya Bapak Ibu ya. Bandarnya kita bongkar dulu ya, seperti itu. Siapa sih pelakunya di saham GoTo ini kemarin? Oh, ternyata itu ada BB, PD, CP, YJ, dan juga NI yang serta-merta mengakumulasi mengenai dari saham GoTo ini. Nah, saya curiga mengenai dari GW ini Bapak Ibu semuanya ya. Nah, kalau kalian itu sering nonton channel ini atau menunggu channelnya Pak Firman ya, untuk membedah dari saham GoTo ini secara konsisten ya. Dan yang pastinya kalau kalau Pak Firman itu nggak bahas dari saham GoTo, rasanya kayak kejang-kejang. Ada yang kayak gitu ya, sampai segitunya ya. Ya, oke. Alasannya kenapa kok kita nggak boleh beli dari saham GoTo? Yang pertama itu ya, ini ada yang buang barang. Siapa sih Pak Firman yang pelakunya yang buang barang? Itu adalah MG ya Bapak Ibu, yang paling besar net sale-nya ya. Nah, di sini kita bisa perlihatkan untuk Bapak Ibu. Nah, MG ini itu kemarin buang barang sekitar 17,3 juta lot. Dan net sale-nya itu paling tertinggi ya kemarin pada tanggal 27. Nah, alasannya ini Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kalau misalkan harga saham itu naik, pasti ada yang jualan. Nah, itu alasan kenapa kok saya nggak menyarankan kalian untuk beli dari saham GoTo ini. Ya, ini memang berbalik ya. Konten ini tuh selalu berbalik, karena di sini itu kita nggak memanfaatkan euforia atau jebakan-jebakan para ini ya kapitalis. Tapi di sini itu kita mencari cuan. Ya. Jadi ini sangat penting sekali, dan saya nggak menyarankan untuk kalian yang FOMO, apalagi nggak ngerti ilmunya, nggak tahu dasarnya, punya atas dasar katanya, wah kalah kalian ya, kalah sama alumni kami. Loh, kenapa Pak Firman kok Pak Firman nggak menyarankan mengenai dari saham GoTo ini? Ini itu ada eventnya apa? Jadi ketika mereka itu sudah punya barang di bawah, mereka itu berusaha untuk menaikkan harga saham ya. Jadi ini ada sudut pandang yang berbeda ya. Jadi kalau misalkan ya, orang-orang itu takut ketika harga sahamnya lagi terdiskon, khawatir ya. Bahkan channel ini itu dihujat ya Bapak Ibu ya, dihujat bagi para ya netizen mimin ini yang sangat saya cintai ya, dan saya banggakan. Kenapa? Karena kalau misalkan nggak ada netizen ini ya mungkin channel ini nggak bisa sampai 15.100 orang ya. Ya, kenapa Pak Firman? Kenapa kok nggak boleh? Nah, ini saya nggak menyarankan untuk kalian yang FOMO, yang nggak ngerti dagang saham, yang cuman ikut-ikutan, apalagi atas dasar mengenai ada sentimen-sentimen berita positif
Loh, ini kan bukannya lebih baik Pak Firman? Enggak. Ya. Jadi enggak. Ya, jadi terkait hal tersebut ini tuh dimanfaatkan oleh sama orang-orang yang punya model bisnis yang inovatif. Apa itu Pak Firman model bisnisnya? Jadi mereka itu kumpulkan barang di harga 50. Ya. Jadi kita itu pernah bikin konten ya pada areanya di sini Bapak Ibu. Ya di sini. Jadi pada tanggal 14 Juni sampai tanggal 23 Juli kita itu konsistensi membahas mengenai dari saham GoTo ini. Ya. Bahkan netizen kami banyak yang nyinyir ya. Wah, ini orang ini kok bahasnya dari saham GoTo terus ya. Wah, ini pasti pom-pom ini. Pasti nyangkut banyak nih sama member-membernya. Sekarang kalian bisa tersenyum ya Bapak Ibu ya yang ngikuti channel ini itu ya, karena channel ini itu ya memberikan dampak manfaat kepada siapa? Kepada mereka yang nggak ngerti dalam dunia saham. Ya. Loh, kenapa Pak Firman? Kenapa kok Pak Firman begitu pedulinya sama mereka? Bahkan Pak Firman sendiri itu berani menaruhkan brandingnya Pak Firman sendiri dihujat bla 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 pada waktu itu. Wah, banyak sekali Bapak Ibu. Tapi saya tenang saja karena saya punya data. Ya, dan saya punya alatnya. Ya. Alat untuk mendeteksi bandar ini mengakumulasi, terus mereka rata-rata punya uangnya itu berapa, dan di saham itu siklusnya apa saja itu saya jelaskan di kelas kami. Ya. Yang mereka kepengen belajar dengan saya. Ya. Jadi kenapa kok Pak Firman memprediksi bahwa saham GoTo ini tuh akan naik itu karena ada dasarnya. Jadi bukan asal-ngasalan aja. Ya. Kalau yang kita sampaikan itu ya benar-benar. Ya, kalau salah. Ya. Dan kenapa kok saya nggak merekomendasikan untuk kalian yang nggak ngerti dagang saham, yang nggak ngerti investasi, dan yang ketika beli itu atas dasar emosi, ikut-ikutan, itu yang saya nggak sarankan untuk kalian. Ya, lu kenapa Pak Firman? Ya, lah ini tuh ada yang sudah beli barang di posisi segini. Ya, jadi di saat kita itu dihujat mati-matian atau wah ini saya sudah dislike dan lain sebagainya, itu bagi orang-orang yang nggak ngerti. Dan kenapa kok saya masih sabar dan masih terus konsisten membedah mengenai saham GoTo? Karena ada sebuah temuan yang mana pada saat itu tuh orang-orang itu nggak ngerti. Jadi mereka itu kena psikologisnya oleh siapa? Oleh market maker atau bandar. Ya, loh, apa benar Pak Firman pernah bikin konten pada waktu itu di harga 50? Pernah. Ya, kayak gini. Nah, di sini hasilnya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita ketahui ya, saya itu pernah membuat mengenai dari saham GoTo ya, bahwa ada yang borong senilai 1 miliar lot lebih ya di saham GoTo ini pada tanggal 13 Juni, dan ini yang menonton itu ya mencapai 7 ribuan. Dan ini saya juga dihujat banyak sekali ya. Dan di sini ya, ini hujatannya juga banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ini Mas Bagus Sang Aji ini hater saya yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, ini tuh menghina saya. Kurang tahu sekarang kok nggak muncul lagi ya. Saya kemana ini? GoTo bentar lagi kena FCA, pengendara udah kabur, publik sudah 78%, pegawainya punya harga 1%. Kena FCA tetap untung, semoga dapat 100% publiknya. Pak Firman dan anak buahnya nyangkut ya. Sepil dong minusnya berapa? Ya. Nah, ini rumit analisa, kalau belum punya barang nggak usah dari subur. Nah, ini bla 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 banyak sekali. Ya. Nah, ini ya.
Nah, ya, nih. Nih, klik di sini juga nih. Goto kok buat invest. Anda salah sudah ngikuti channel ini. Kayaknya aku ini nyangkut banyak Goto nih. Yang jangan ada cuan ada yang seperti gue dulu pernah invest yang scalping swing dan yang tersebut emang ketutup pada akhirnya akun ini ya. Ya. Ya itulah Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah sebuah riset saya ya. Dan ini bisa kalian manfaatkan untuk yang ngerti ya bahwa ini ada sebuah opportunity. Apa itu Pak? Opportunity atau peluang. Karena kalian kalau dagang di saham Goto ini, kalau kalian itu dibilang bodoh, wah ini kok saham kayak gini tuh dibeli, wah tolol kamu bodoh. Tenang saja Bapak Ibu, di luar sana itu justru banyak yang nggak ngerti ya mengenai dunia investasi pasar modal. Jadi mereka itu dapatkan informasinya itu dari media ya, terus dari youtuber yang mohon maaf yang di sana yang menjual kelas, dan juga mereka itu bukan dari praktisinya di dunia pasar modal. Ya kayak gitu. Nah, itu peluangnya. Loh, kenapa Pak Firman? Kenapa kok demikian? Jadi, kalau kalian itu ngerti caranya, dan kalau kalian itu punya wawasan dan juga punya mentor, satu sisi kalian juga diajari untuk betah data, dan juga siapa sih orang-orang yang nanti bakalan TP dan mereka itu bakalan cuan gila-gilaan. Ya. Nah, faktanya orang-orang yang ngerti kayak gitu tuh sedikit Bapak Ibu. Ya. Makanya pas waktu itu banyak sekali yang masuk di kelas kami. Wah, ini benar gak sih katanya Pak Firman? Benar gak sih kata Pak Firman? Kok analisanya itu kok tepat sekali? Ya mereka ngerasakan mengenai hal ini. Ya. Dan mereka ya ada yang borong dari 100 juta nah, sampai 20 miliar di harga 50. Bahkan ada yang telepon ya dari luar Jawa bilang kayak gini. Pak Firman, halo. Ini gimana gue tuh? Ya, aman Pak. Serius ini aman? Aman. Kenapa Pak Firman kok aman itu? Pak Firman ini dapat data apa? Oh saya sudah punya datanya kok Pak. Oh jangan-jangan nih Pak Firman ini insider. Oh saya nggak ada ini apa namanya, nggak ada insideran, nggak ada. Saya cuma pakai data aja. Dan saya punya alatnya. Dan alat itu ya saya bedah di kelas kami. Ya, dan kami bikin kelas itu bukan atas dasar kita itu pengen mendapatkan peserta banyak, enggak, cuma yang pengen ngerti aja. Ya. Wah, ada yang bilang pas waktu itu, wah jangan ngikuti channel ini tuh wah bla bla bla. Sekarang kalian bisa membuktikan ya, kayak gitu. Dan orang-orang yang loyal, orang-orang yang ngikuti channel ini terus ya sampai 3 tahun yang lalu itu mereka ya kadang-kadang hiburan juga. Ya, hiburan kan dalam artian bagaimana ya, melihat dari komentar negatif pada waktu itu. Nah sekarang bagaimana Bapak Ibu ya, kayak gitu. Nah saya itu dihujat itu dalam 3 tahun ya, 3 tahun. Jadi ketika saham ini nanti bakalan ada ini investor pemula yang mana dia itu masih pemula dan awam, dan alat-alatnya juga terbatas ya, dan asetnya yaitu mohon maaf ya kayak gitulah ya, kayak gitu. Nah tapi di situ saya juga meng-hire orang-orang yang punya asetnya itu di atas 10 juta ke atas kayak gitu ya, saya menolong untuk mereka ya, kayak gitu. Loh kenapa Pak Firman? Kenapa kok hal ini? Nah ini saya akan bedah untuk kalian ya. Jangan beli dari saham Goto kalau kalian itu nggak ngerti tekniknya, nggak ngerti dagangnya, dan nggak ngerti caranya biar cuan itu bagaimana. Itu jangan ikut-ikutan Bapak Ibu ya, sayangi uang kalian ya, kayak gitu. Nah, lo kenapa Pak Firman? Lo ini lo Bapak Ibu semuanya ya.
Nih, ini kan saya juga pernah mengatakan ya, Goto itu turun pada tanggal ini ya Bapak Ibu ya, tanggal 14 Januari, 14 Juni sampai 23 Juli. Ya. Ini semua pada tewas semua. Nah, kita bisa cek siapa yang memanfaatkan tersebut. Ya. Di sini ranknya 14 Juni sampai 5 September. Siapa sih yang masuk ini tuh? Kita bisa cek semua kok Bapak Ibu. Ya. 14 Juni ya. Nah, sampai ya 3 Agustus lah. Ya 30 Agustus kan ini lagi nih. Siapa sih yang mengakumulasi mengenai dari saham Goto ini? Nah, MG Bapak Ibu semuanya. Dia pakai broker MG. Ya. Terus ada YU beli lagi. Terus ada BK. Terus ada AK. Wah. Ya. Jadi market makernya atau bandarnya itu pakai broker ini. Digunakan untuk apa Pak Firman? Untuk mengakumulasi. Dan yang panik selling itu siapa sih Pak Firman? Nah, di sini Bapak Ibu ya. Nah, ya, di sini yang panik selling itu ada XL ya. Terus siapa lagi? XC ya. Ini korban-korbannya ini. Ya. Tapi di situ banyak sekali yang tertolong ya. Dari channel ini, dan secara valuasi saya hitung itu mencapai di atas 1 miliar lebih ya, untung dari saham Goto aja. Padahal paradigma orang lain bicara mengenai hal Goto ini tuh mereka cuman melihat dari sudut pandang cuma satu. Apa itu Pak Firman? Kenapa kok mereka itu berani menghujat Pak Firman yang notabene ikhlas ya membina para investor pemula ini ya, di channelnya YouTube cuma nonton aja, dan di situ Pak Firman hanya dihujat ya. Dan saya katakan untuk yang support channel itu tak suruh untuk diam, nggak usah katakanlah dibelain, nggak perlu ya, dan biarin aja. Nah, karena kalian itu lawan sama orang-orang yang nggak ngerti, alatnya nggak ada, knowledge-nya atau pengetahuannya itu terbatas, mindset mereka penjudi. Jadi melihatnya dari apa? Ini nah, ini loh. Ya, 13. Oh, ini tuh rugi, Goto itu ngapain ya? Ini channel ini tolol, di harga 50 dihujat sekali, coba cek. Ya. Tenang ya, tenang netizen. Nah, jadi saya gini ya, ya nggak apa-apa kalian itu menghina saya, nggak apa-apa ya, toh saya nggak ngefek ya. Nggak ngefeknya apa? Tujuan saya itu saya sudah punya trading plan. Saya yang untuk trading ada, yang untuk investasi juga ada, swing ada. Itu apa? Apakah nanti channel ini tuh ketika kalian mengejek itu nggak ada yang nonton ini, wah yang mantri justru banyak Bapak Ibu. Bahkan kalau kita itu nggak update kayak gini itu ya dicari-cari saya. Ya, terima kasih ya yang support channel ini, saya ucapkan ya. Yang penting kalian itu bisa cuan konsisten. Jadi paradigma orang-orang yang menganggap bahwa Goto ini tuh bakalan FCA dan lain sebagainya ya, kalian bisa tahu sendirilah ya, orang-orang itu nggak ngerti ya kayak gitu ya. Nih mereka itu melihatnya cuman kayak gini, pokoknya kalau ini merah atau rugi, ini rugi sudah, kayak gitu aja. Ya, jadi emosi mereka itu meledak-ledak. Tapi di sisi lain orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pakai ini ya, otak dan juga logika, mereka itu memanfaatkan momentum ya. Pokoknya ada hati ya. Sudah saya katakan, member kami juga ada yang beli di harga 50 ya. Kalau taksirannya itu ya di atas 1M ke atas ya. Jadi untuk kalian yang FOMO, yang
nggak ngerti dan lain sebagainya, ya mohon maaf kalau GoTo ini turun. Pokoknya jangan beli, kalau kalian itu nggak tahu ilmunya itu jangan beli, jangan asal-asalan ikut. Makanya saya katakan disclaimer, urusan jual atau beli ya di atas kalian sendiri. Oke, lanjut. Ya ini. Ya, jadi mereka melihatnya cuma merah. Tapi di sini ada sebuah kecurigaan menurut saya. Ya, karena saya nggak percaya sama beberapa YouTuber dan lain sebagainya yang entah berantah. Pokoknya saya sudah cek ini siapa yang ngomong dan dia backgroundnya itu apa, apakah dia dari minimal akademisi ekonomi lah atau praktisi keuangan atau apa, so far boleh. Tapi kalau orang hukum ya ya mohon maaf ya Bapak Ibu ya, di luar sana juga ada yang mengatakan hal tersebut. Maaf ya, oknum ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ketika orang-orang itu takut dan lain sebagainya, ini ada kecurigaan ya pada waktu itu. Kenapa kok asing ini borong? Ya. Kenapa asing ini kok borong? Ini rugi loh. Wah, ini berarti mereka tolol. Pak Firman lebih tolol lagi. Iya, karena unik. Dari ketololnya Pak Firman ini yang dikata orang-orang yang nggak ngerti itu, yang julid sekali itu mendapatkan orang-orang itu cuan. Aduh, siapa yang cuan hari ini? Silahkan tulis komen kalian di bawah. Silahkan kalian bisa itu, ya. Sudah berapa itu dapatnya? Apakah Pak Firman itu minta atas dasar ini? Enggak. Ya itu sudah rezeki kalian, ya. Itu rezeki kalian itu untuk siapa? Ya bagiannya untuk istri kalian, terus keluarga kalian. Udah, enggak, Pak Firman enggak ini, ya. Pak Firman cuman ya mengedukasi kepada masyarakat agar masyarakat itu ngerti literasi keuangan. Dek ya, ini. Ya, jadi mereka itu sudah borong. Ya. Jadi siapa? Kalau kita lihat ya, yang kuasa itu adalah MG. Ya. Di sini MG yang sudah punya barang. Ya, pada kapan Pak Firman? Pada waktu itu. Ya, sejumlah berapa? 277 juta lot. Nah, bagaimana cara jualnya? Ini kan yang menjadi pertanyaan. Ya, barang segitu, bagaimana cara jualnya? Itu ada triknya juga. Dan di kelas kami sudah saya bongkar untuk praktek-praktek bandar yang ada di Indonesia, dari bandar lokal, terus bandar asing dan block trader, itu semua saya ungkapkan semua di kelas kami. Tapi nggak saya ungkapkan di yang secara umum ini. Kalau secara umum ini ya cuman kulitnya aja. Tapi kalau urusan daging ya di sini saja, karena saya nggak mau mengganggu kepentingan sama orang-orang yang punya tujuan. Ya, untuk kalian yang pengen masuk di kelas kami, hubungi nomor di bawah ini ya. Nah, nanti untuk teksnya di akhir sesi. Ya. Oke, kembali lagi ke topik. Nah, ini kenapa kok mereka ini borong ya Pak Firman ya? Dan bagaimana cara ngejualnya? Ya. Bagaimana cara ngejualnya? Ya. Bagaimana cara ngejualnya Pak Firman? Sedangkan kalau kita lihat ya, ukuran untuk bid offernya ini nggak cukup sama dana mereka. Ya. Loh ini loh, bid offernya cuma 60 juta lot. Ya, offernya 60 juta lot. Ya. Ayo, bagaimana cara ngejualnya? Bingung kan? Kalian nggak ngerti. Karena kalian nggak ngerti dasarnya. Kalian ketika investasi itu ya ikut-ikutan. Kalian yang ketika dibeli itu nggak pakai logika. Ya, cuman emosi saja. Wah, ini katanya dari media massa itu kayak gini. Waduh, parah lu. Parah. Sedekah ke bandar, sedekah sama orang miskin saja, sama orang minta-minta ngasih uang 100 ribu tuh nggak mau. Kalian sedekahnya kepada siapa? Ya bandar. Ya kan aneh. Ya kalau satu atau dua orang saja. Faktanya di lapangan itu di atas 100 orang yang melakukan hal tersebut. Salah satunya di Samgo tuh. Apa nggak ngeri? Ya. Nah, di sini. Ini apakah mereka nanti bakalan ngebuang dari Samgo tuh ini Pak Firman? Duh, mereka kan sudah dapat 200 juta lot. Ini cuma 60 juta lot. Ini kalau misalkan kalian dikeprek sama MG, jebret, mati kau. Ya.
mati kau. Ya. Jadi orang-orang yang awam itu bakalan dia tewas, dalam artian ya nanti bakalan apa yang terjadi, menghujat, menyalahkan siapa, MG, nanti menyalahkan siapa lagi, Bursa Efek, nanti menyalahkan siapa lagi, BI, wah ini BI itu jelek dan lain sebagainya. Aduh. Kamu kalian sudah tak tolong, tak kasih edukasi gratis, kalian cuma nonton aja ya. Dan kalau kalian itu pengen masuk kelas ya saya sediakan, dan saya di sini tuh nggak tujuan untuk komersil ya, nggak ada tujuan untuk komersil Bapak Ibu semuanya ya. Dan kalau saya bikin kelas ini ya bagi yang kepengen saja, kalau nggak pengen ya nggak apa-apa. Justru orang yang kepengen tahu itu ya justru peluangnya sangat tinggi. Lah kenapa? Lu karena banyak sekali investor yang Indonesia itu nggak ngerti, kan peluang ya toh, peluang. Nah kalau peluang bagaimana? Kalian mau dapatkan 1 juta dalam 1 menit itu bisa kok di pasar modal kok. Loh gimana caranya? Lah coba kalau misalkan kalian itu punya 100 juta, 1%-nya berapa? Ini kan realistis, tapi apakah orang-orang yang awam itu bisa ngerti? Enggak. Ya, jadi menghujat, apalagi yang suka skip video itu. Ya, kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini bagaimana caranya Pak Firman agar kita itu sudah punya barang ya di bawah di harga 50 kita bisa terdistribusi kepada retail. Ini retail ini lagi kena jeratan kita ini. Wah, mantap sekali. Ya, bagaimana? Ya, oke. Kita hanya kulitnya aja ya Bapak Ibu, enggak secara khusus, enggak secara teknis. Tapi hanya secara umum saja. Ya kita masih menjaga ini juga sih. Para market maker yang ada di saham Goto. Karena untuk Goto sendiri itu ya benar-benar gimana ya, kayak kartel gimana kayak gitu. Ya. Nah, salah satunya ya alumni kami juga alhamdulillah sudah ada yang bikin block trader, ada yang bikin bandar kecil-kecilan, dan ada yang menguasai tiap emiten. Ya alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah bagaimana Pak Firman? Ya mereka kan ngelapaknya di saham-saham tertentu. Dan bahkan satu sisi kadang mengingatkan Pak Firman jangan masuk di saham ini, kami satu keluarga ini masuk di sini. Oke nggak apa-apa, saya cuma main kecil kok. Ya kayak gitu. Ya. Ini, nah bagaimana Pak Firman? Kenapa kok mereka punya barang ini? Bagaimana cara jualnya? Jadi cara jualnya bagaimana? Dinaikkan. Ya, jadi dinaikkan. Ya, Bapak Ibu bisa dilihat tuh ya di angka ini 71 ya, terus di 76 dan juga 73. Ini adalah sebuah kode Da Vinci. Apa itu Pak Firman kode Da Vinci? Jadi kode Da Vinci itu diciptakan oleh beberapa block trader ya. Block trader yang gunanya itu adalah untuk memancing para retail. Jadi memancing para investor pemula yang mana mereka itu beli atas dasar ikut-ikutan atau dapatkan sumber datanya itu dari berita. Ya, jadi dipancing itu semua. Ya kayak gitu. Nah mereka itu bekerja satu tim, ya kayak gitu. Nah ini juga saya kemarin itu ya sempat observasi ke BI, ya. Dan saya nggak langsung tanya sama ini ya ketuanya, tapi ya langsung ke asesornya. Wah ini kan lebih ke vital. Jadi kita membahas hal tersebut. Nah kalau orang awam itu mungkin wawancara itu cuma 1 jam, sama saya bisa 5 jam. Wah. Ya kayak gitu. Nah, terus kembali lagi. Ya. Dan mereka itu juga yang sudah punya barang itu ya juga kalian bisa dilihat tuh di 70, 69, 68, 67, 66 dan juga 65 ini ya. Ini untuk di kelas kami itu ya saya bedah juga nih ya. Jadi bahasa-bahasa yang diketahui oleh block trader. Ya, lah kalau Pak Firman bisa baca nggak? Ya bisa. Nah, kenapa? Ya karena sudah punya intuisi. Nah, kita ya biasa ngeteh juga di sini.
forecasting. Bahasa kerennya itu forecasting. Tapi kalau bahasa biasanya dukun. Emang dukun ada Pak Firman? Ada. Ya, jadi dukun itu kalau istilah Jawa, tapi kalau bahasa kerennya itu adalah forecasting. Ya, ilmu peramalan ya. Dari peramalan itu terbukti dari data-data di masa lalu kita kumpulkan, kita analisa terus dan juga observasi. Nah, itu nanti akan menghasilkan sebuah novelty atau temuan. Ya, dan temuan ini juga yang saya kasihkan kepada kalian yang pada waktu itu beli di harga 50, apa dampaknya manfaat kepada kalian. Siapa ini? Ayo. Untung berapa sebut di bawah. Ya, kayak gitu. Jadi kayak gini. Di saat saham GoTo ini tuh digerek, dinaikkan ke atas sama tim mereka untuk prakteknya di kelas kami ya Bapak Ibu ya, nggak saya ungkapkan di sini. Setelah itu bagaimana? Ya nanti kan otomatis ketika harga saham ini tuh naik kan retail itu kan pada masuk. Jadi yang hujat-hujat Pak Firman ini ya pada masuk, jebret. Wah. Wah, saya juga kalau kayak gitu kan enak sekali. Wah, ini kalau saya guyur enak sekali ini. Dapat berapa ini? Ya. Kayak gitu ya. Ini. Ya tinggal diguyur aja. Ketika dinaikkan bagaimana? Diguyur. Wah. Jadi channel ini sangat bermanfaat ya untuk Bapak Ibu ya. Jadi manfaat kepada siapa? Pada investor pemula yang nggak ngerti. Manfaat pada siapa? Mereka yang kepengen cuan. Dan alhamdulillah kalau kalian pengen lihat ya dari testimoni alumni kami itu berapa, dicek aja di Instagram lah kayak gitu ya. Mohon maaf ya kita baru sampaikan itu karena kita juga dihujat ya. Ini bener nggak sih Pak Firman itu punya alumni dan katakanlah mereka itu untung atau buntung nih ya. Di situ. Jadi ya mohon maaf Bapak Ibu ya, itu untuk inilah untuk meredam pada para netizen yang ini ya, yang kayak gitulah ya. Di situ kalian bisa dilihat ya. Jadi mereka ya ada yang per hari dapat 100 juta juga dapat, terus sehari 1 juta juga dapat. Itu semua ya masuk di kelas kami yang notabene mereka saya ajarkan dan itu konsisten. Jadi bukan sebulan, itu bukan. Jadi setiap 30 menit itu mereka bisa cuan. Ya, dan saya terus mantau pada alumni kami yang mereka itu kepingin bisa cuan secara konsisten. Ya, kayak gitu. Nah, jadi kayak gini prakteknya. Ya. Mereka sudah punya barang di bawah, pakai brokernya itu MG. Ini kita nggak mengindikasi bahwa MG itu enggak. Jadi mereka pakai itu, yang mereka naikkan ke atas, bagian uangnya nanti tinggal diguyur saja, dam, seperti itu ya. Jadi ya sekali untung yang mereka dapat ya berapa Pak Firman ya, sekitar 435 miliar, tinggal guyuran aja ya, kayak gitu. Enak ya jadi bandar ya, enak ya kalau kita belajar ekonomi ya, keren ya, sangat keren. Karena saya juga diskusi juga sama Menteri Keuangan, sama Bu Sri Mulyani. Ya, kita kalau belajar ekonomi itu enak. Jadi segmen pasarnya itu berbagai macam. Ada oligopoli, monopolistik, pasar persaingan sempurna, dan lain sebagainya. Nah, GoTo ini itu salah satu kategori pasar persaingan sempurna. Ya. Jadi apa Pak Firman? Apa itu pasar persaingan sempurna? Jadi ya komputernya gede-gede ya. Ya. Dan terus paradigma mereka itu kayak gini. Jadi datanya itu mentah, langsung bicara kepada saya. Ya, datanya mentah, mereka itu cuma dapatkan dari asumsi orang lain yang dan orang itu nggak ngerti ya. Ya wajar aja, sama orang nggak ngerti kok dikasih tahu. Ya, kita kayak ngomong sama ini ya yang jalan-jalan di jalan ya kayak gitu, jadi nggak bakalan ketemu. Nah, jadi paradigma atau pemikiran mereka itu melihat dari sini ya. Jadi teorinya masih mentah. Loh kenapa kok mentah Pak Firman? Jadi mereka itu melihat wah ini
free floatnya atau saham dimiliki publiknya itu di atas 79%. Ya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan saham ini itu dimiliki oleh publik, apalagi foundernya itu kabur, lah ngapain? Wah, kena tuh mereka. Wah, saya juga mengikuti hal tersebut. Ya, bahkan ya subscriber kami atau alumni kami itu sering ngasih data kepada saya. Ini Pak Firman ini bener nggak Pak Firman? Tolong dong dicek. Nah, kalau misalkan ada yang saham rame, kalau ada apa ya sudah saya bedah, dan channel ini itu ya menjelaskan secara sistematis. Ya, jadi nggak langsung tarik gas, ini kita beli di sini, wah. Ya, jadi channel ini itu yang nonton usia 30 tahun ke atas. Ya, yang notabene banyak sekali orang-orang yang nggak ngerti, mereka itu bukan dari praktisi keuangan, bukan dari akademis ekonomi, mereka itu datang ya pengen ya melihat bagaimana sih Pak Firman agar kita itu bisa cuan secara konsisten dan lain sebagainya. Toh saya itu masih minim sekali, ya mereka saya tolong ya, bagaimana alat-alatnya apa yang dipakai mereka saya tolong ya, kayak gitu. Jadi saya melihat dari situ kasihannya itu. Nah, saya di sini S1, S2 sampai S3, masa saya nggak mengedukasi kepada masyarakat, nggak kasih apa namanya literasi keuangan khususnya di pasar modal kepada masyarakat, ya, gitu kan kasihan Bapak Ibu. Yang menjadi korban itu kan kasihan mereka, ya. Nah ini yang menjadi pertanyaan itu kayak gini. Ya, ngapain ini beli saham ini, mending beli saham yang lain aja, silakan. Karena kalian punya paradigma sendiri. Jangan ikuti channel ini atau dislike dislike aja, atau nggak usah subscribe atau skip udah tinggal. Malah melenting 15.000. Saya sudah katakan nggak usah subscribe channel ini, tonton aja udah ya. Kalau bermanfaat ya silahkan diperbaiki. Ya kayak gitu ya. Nah jadi mereka melihat hal ini Bapak Ibu, atas dasar teori yang dulu ya. Kalau saham dikuasai sama publik itu memang nggak bisa gerak kemana-mana. Betul teorinya. Tapi untuk teori yang itu nggak berlaku di saham GoTo. Kenapa Pak Firman? Pak Firman apakah observasi juga di situ? Iya, saya observasi. Apakah ada datanya? Tadi saya sudah lihat kan. Apalagi Pak Firman yang menyebabkan Pak Firman itu yakin bahwa saham GoTo itu bisa naik ke 70 dan akhirnya itu bisa naik ke 70. Ya, apa dasarnya? Nah, GoTo ini tuh yang miliki itu bukan publik secara real kok Bapak Ibu. Ya. Enggak secara real. Jadi yang masuk ini itu apa? Ini ada yang hilang bahasa Jawa. Ya. Ini kalau kita cek ya, ini orang-orang aja ini. Nah sekarang Astra itu kemana masuknya? Satu, Telkom kemana ini juga masuk investasi di saham GoTo. Terus BlackRock kemana? JP Morgan kemana ini? Ya, ayo. Kalian punya paradigma, kalian punya data, ayo kita adu pakai data ini. Saya punya data real kok. Saya nggak dilebih-lebihkan, enggak. Saya cuma membacakan data aja. Urusan beli sama jual loh, urusan kalian. Ya, ini loh. Ya, nah secara realnya cuman retail itu cuman 10%. Ya, sisanya berapa? 79 itu investor hidden investor yang nyamar menjadi siapa? Investor publik. Wah, keren kan? Pasarnya keren kan? Ya. Jadi bagaimana caranya mereka menerbangkan? Nah, itu yang saya katakan tadi. Jadi dikerek naikkan ke atas sampai dirasa kayak gini ya. Jadi dirasa kok bitnya itu sudah ngumpul ya. Jadi mereka setiap hari buang barang. Ya, contohnya kayak ginilah prakteknya, tak lihatkan ya. Nah, di sini. Mana ini? Ya, pada September lah ya, ketika saham GoTo ini ya kemarin seminggu. Ya, prakteknya bagaimana Pak Firman? Nah, kalian bisa dicek.
Ya, di sini. Nah, ini tanggal 23, kita cek volumenya. Siapa yang buang barang? Peringkat teratasnya siapa? 94 juta lot. Mereka masuk berapa? 200. Bagaimana cara mereka itu distribusi? Dinaikkan. Dikejar nggak sama retail? Dikejar. 100% dikejar? Dikejar. Ini ada yang bilang, wah ini Pak Firman ini jangan-jangan ini bandar juga nih. Enggak, Bapak Ibu, enggak. Saya bukan bandar. Tapi saya yang ngajari bagaimana cara ngebandarin di tiap emiten. Karena ilmu tersebut juga diajari di perkuliahan ya. Di S1 juga diajari, S2 diajari, dan S3 apalagi. Ya, kayak gitu. Jadi sangatlah peluang. Nah, makanya banyak orang-orang, lo ngapain Pak Firman? Nah, sudah cukup di saham, kenapa kok Pak Firman sudah lanjut lagi sampai S3, buang-buang duit. Ya. Ya, saya masih kurang. Ya, saya ini masih, ya, apa yang dikatakan sama subscriber kami itu bener kok. Saya itu orang tolol atau itu ya. Jadi ya masih harus terus belajar. Ya, kayak gitu. Ya. Nih ya. Jadi saham GoTo ini bagaimana dinaikkan sampai ke atas. Ya. Nah, kalau kita lihat ya apa namanya mengenai dari saham GoTo ini ya, trennya masih ya uptrend. Karena apa? Karena dia berada di MA 100 dan juga MA 20 serta di MA 5, dan ini cukup tinggi sekali. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Nah, terus Pak Firman itu bacanya itu bagaimana? Bandarnya itu seperti apa sih Pak Firman? Nah, kita bisa dilihat ya, untuk transaksi di saham GoTo ini rata-rata ya, itu ketika saham GoTo itu rame itu ya, dia nilai transaksinya di atas 300 miliar per hari. Ya, itu rame. Nah, GoTo kemarin rame nggak Pak Firman? Ya rame. Ya, ini sudah capai targetnya. Satu sisi ketika saham GoTo ini turun ke bawah, jadi mereka itu masuk secara pelan-pelan, senyap. Di channel saya sudah saya katakan, ini ada yang masuk yang secara senyap loh. Hati-hati, diwaspadai, awas. Saya sudah katakan, awas jangan sampai lepas. Awas apa ini? Ada kadang jelimet ya, perkataan saya itu memang ya, kalian harus bisa cerdas. Ya. Karena satu sisi ketika saham itu naik, pasti ada yang jual barang. Ketika saham turun, pasti ada yang pengen pungut balik. Itu kok simple. Ya, nah gitu. Nah, di sini ya, saham GoTo itu terus diakumulasi di harga 50. Pada waktu bagaimana? Founder keluar, wah. Terus wah ini masa depan cerah, wah gulung tikar dan lain sebagainya, wah mantap. Tapi saya melihat dari sini, wah mantap sekali. Setelah ada waktunya bagaimana? Digoreng. Kapan? Pada tanggal 10 September. Sampai kapan Pak Firman? Sampai tanggal 20 September. Ya. Jadi saham GoTo dinaikkan, lus masuk retailnya, jebret guyur, masuk guyur. Wah. Nah, ini industri bisnis yang paling enak itu di pasar modal. 100% enak pasar modal. Kalian mau modalnya berapa? 100 miliar, wah enak. Ya. Dan itu praktis. Dan saya juga nge-hire tuh orang-orang yang di atas atasnya kayak gitu. Tapi ya ada kelas khususnya juga ya. Di situ yang saya bikin ya, ada yang beberapa segmentasi kelas ya, kayak gitu. Ya, karena apa? Ya untuk membedakan. Ya, karena kalau misalkan orang-orang yang asetnya itu di atas 100 juta masuk di asetnya di bawah 10 juta kayak gitu kan, mereka ada gap. Jadi agak pekewo. Ya. Nah, jadi di kelas kami itu semua segmen saya masukkan semua ya, menengah, bawah, atas. Jadi ayo kita bareng-bareng belajar, tak kasih tahu biar kalian itu nggak kena korban penipuan investasi bodong. Masuk kelas di sana kayak gitu, wah berapa, ada yang 20 juta, 17 juta bahkan itu. Aduh. Ngilu saya melihatnya. Kasihan kalian. Ya. Kayak gitu. Nah, jadi kayak gini prakteknya. Ya, jadi perlu kalian waspadai, hati-hati. Apalagi kalian itu masih polos, jangan masuk ini dari saham GoTo. Ya.
Kalau kalian itu sudah masuk di kelas kami, sudah tahu triknya, terus alat-alatnya sudah kalian penuhi dan kalian sudah berlatih so far, monggo boleh. Ya. Karena apa? Karena kalau yang sudah masuk di kelas kami itu risk management sudah ketat dan di situ saya selalu berkata dan mendampingi mereka berproses. Ya, jadi nggak langsung saya dorong harus cepat bisa nggak. Jadi berproses. Kenapa? Karena mereka passionnya itu beda-beda. Ya, alhamdulillah sekarang sudah mandiri Bapak Ibu. Channel ini tuh berdampak kepada orang. Ya, berapa saya investasi kepada negeri kita ini. Belum lagi investasi kepada pajak, belum lagi investasi kepada siapa sekuritas yang dipakai, belum lagi pada orangnya cuan, wah berapa lagi. Kebanggaan nggak? Kalau menurut saya itu yang menjadikan saya bangga. Ya, dihujat tetap, tapi ada nilai manfaatnya kepada orang lain. Keluarganya bisa makan. Nah, istrinya diajak jalan-jalan. Ya, anaknya tercukupi rezeki. Ya kan mulai manfaat. Betul ya? Manfaat. Kayak gitu. Ini ya di saham Goto ini. Jadi kayak gitu Bapak Ibu prakteknya. Ya, jadi orang-orang yang sukanya nyekip video kali ini tuh ya mereka nggak punya wawasan. Nah, kira-kira bagaimana beberapa analis itu Pak Firman ya? Ini tanggapnya Pak Firman itu sudah capai target semua. Goto di harga 65 capai target, terus di 70 capai target. Nah, terus target selanjutnya di harga berapa? Nah, di sini Bapak Ibu ya dari beberapa analis kualitas ini Morningstar ini ya di harga 66 sudah capai target ya. Terus JP Morgan 75 bentar lagi, Maybank 95, Citi, BRI 90, ini apa namanya BRI dan Reksa 90 ya, sekelas BBRI aja targetnya ke 90 ya. Terus kita bisa cek untuk Mirai Aset di 80 ya Bapak Ibu ya, untuk BNI Sekuritas di ini, dan rata-rata targetnya itu mencapai 119 rata-rata dari beberapa analis sekuritas ya. Jadi seperti itu ya. Dan yang menyarankan untuk buy itu ada 22 sekuritas dan menyarankan untuk hold itu 15. Yang menyarankan untuk sell itu cuma 1 ya. Nah, yang nyinyir-nyinyir gini tuh masuk di kolom mana? Ya, kayak gitu. Nah, itu yang menjadikan saya harus ya sabar ya menghadapi dari beberapa netizen kayak gitu. Untuk kalian yang kayak itu nggak usah biarin ya kayak gitu. Oke. Ya. Ini mengenai dari saham Goto. Nah, bagaimana untuk IHSG-nya Pak Firman di saham Goto ini? Nah, nanti kita ke strategi. Nah, IHSG ini itu sudah patah tren ya di MA20 dan juga MA5 ini itu masih berada di bawah IHSG kita. Namun satu sisi ini masih kuat, masih bullish fasenya ya IHSG kita ini. Jadi mereka setelah menaikkan harga sahamnya, setelah mereka itu borong di saat posisi seperti ini tuh dinaikkan pasarnya. Ini siapa? Ini kalau IHSG yang ngangkat itu bukan block trader, bukan bandar-bandar sekuritas, bukan, tapi ya fund manager. Beda lagi kasusnya. Ya. Apakah prakteknya sama Pak Firman? Sama. Ya, sama. Ilmunya sama. Ilmu saya sama ilmunya para bandar itu sama. Sekolahnya juga sama kok, keuangan. Ngapain? Ya toh? Nah, gitu. Ya, jadi dia masih kuat. Ya IHSG kita ini wajar nggak kalau mereka TP? Ya wajar lah ya, ini untuk IHSG kita ya. Dan untuk Goto ini bagaimana? Ya dinaikkan ya, jadi orang-orang yang sudah borong di harga 50 sampai di harga 54 ini ya mereka TP ya kayak gini. Nah, kalau kalian pengen melihat wujud asli ya para yang siap-siap untuk ngejual itu, mereka dapat barang di harga berapa? Di harga 50 ini yang paling banyak ya, di sini 50 sampai ke 52 ya. Dan ini orang-orang yang baru masuk di harga 64 terus sampai di 68 itu capainya mencapai 4% dan ini 5%. Dan orang-orang yang sudah punya barang di harga bawah di saham Goto ini ya, di ranknya 50 sampai di harga 52 itu mencapai 31%.
dari bulan Juni sampai bulan September. Kan realistis. Jadi kalau misalkan saham itu dinaikkan ke atas untuk bantai para retail itu mudah. Ya. Dan itu juga BI ini juga mewanti-wanti atau wanti-wanti itu apa? Di situ sudah warming ya, Bapak Ibu, tapi kalian mengindahkan. Apa itu mengindahkan? Jadi kalian acuh ya, kayak gitu. Kan nggak boleh FOMO, terus ikut SPM, terus kalian harus punya analisa kayak gitu. Apalagi jangan ikut-ikutan kayak gitu, jangan berbahaya Bapak Ibu, sangat berbahaya. Hati-hati. Hati-hati sama uang Bapak Ibu. Kalian sedekah sama fakir miskin, sama orang-orang pengemis di jalan 100.000 aja susah. Kalian sedekah sama bandar. Ya, kayak gitu. Oke. Kita sudah ungkap ya mengenai dari saham GoTo ini dan kenapa kok saham GoTo ini tuh menarik bagi para bandar ya, karena mereka saham GoTo ini masuk di LQ45, IDX 30 dan juga JII juga masuk ya di saham GoTo ini. Itu alasan dasarnya. Ya kayak gitu. Makanya saham GoTo ini tuh dinaikkan. Betul. Bagaimana setelahnya? Dibabat habis. Gitu ya. Itu ini perlu waspadai. Terus apa lagi Pak Firman? Stok RSI-nya juga dia sudah terkonfirmasi mau turun. Namun satu sisi banyak orang-orang yang masuk di saham GoTo ini ya, inflow-nya sekitar 62 juta lot ya. Jadi dinaikkan Jadi rata-rata di harga ini tuh mereka naikkan juga keluar. Kok jahat ya Pak Firman ya? Bukan jahat. Mereka itu membuat sebuah model atau strategi dagang, strategi bisnis. Ya. Jadi tiap investor, tiap bandar itu mereka punya strategi bisnis masing-masing. Ya, gitu Bapak Ibu. Mudah nggak? Ya, wah ini menarik nih, ya kayak gitu. Jadi hati-hati. Nah, bagaimana untuk analisisnya Pak Firman? Nah, di sini baru analisa, ya. Menit berapa? 52 mau 1 jam. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Nah, karena saya harus nuntun kepada mereka ini seluruh Indonesia ini yang nonton dari saham GoTo ini tuh mencapai 1000. Jadi nilai manfaat atau investasi saya kepada mereka itu apalagi ke bangsa negara ini cukup tinggi ya. Jadi saya juga harus hati-hati ya kepada kalian. Oke. Berhubung saham kabar kami itu mayoritas lebih ke swing sama ke invest, ya kita ke situ dulu ya Bapak Ibu. Setelah itu nanti kita ke yang day trading. Tenang saja, kita akan bahas semuanya untuk kalian. Ya. Jadi kalau kalian itu tujuannya untuk invest, ya silahkan kalian bisa tunggu dulu di harga 69 serta di harga 67 dan juga di 62, dan untuk support kuatnya ada di harga 59 sampai di harga 58. Itu untuk area buy kalian. Enaknya bagaimana Pak Firman? Apakah saya itu nyicil atau saya tunggu? Nah, ini saya akan kasih ya kelemahan dan juga kelebihannya. Ya, adapun urusan beli sama jual ya urusan kalian. Oke, kalau kalian nyicil kelebihannya itu kalian akan dapatkan harga di support berapapun. Ya. Tuh. Kelebihannya untuk yang nyicil. Nah, kelebihannya kalau kalian itu pengen misalkan tunggu pengen turun di harga 67 ya atau di 62, tunggu aja di situ. Kalian akan yang dapatkan yang namanya best price atau harga yang terbaik. Itu ya kelebihannya. Sekarang dari kekurangannya yang keduanya. Kekurangannya kalau kalian itu nyicil, kalian itu akan kehabisan amunisi atau uang kalian. Atas dasar apa? Kalian nggak bisa diverifikasi atau caranya untuk masuk. Di kelas kami sudah saya jelaskan mengenai hal tersebut, tekniknya. Ya, itu. Nah, terus kekurangan yang nunggu Pak Asman. Misalkan saya pengen nunggu di harga 62. Ya, nunggu di harga 62. Ya kalau diizinin tuh atau MG-nya itu buang barang sampai segitu atau sama BK buang di situ. Kalian akan dapat. Kecuali kalau nggak dapat dinaikkan lagi, digoreng lagi. Ya nggak bisa. Gitu ya, silakan kalian bisa dipilih. Oke. Untuk target selanjutnya Pak Firman di saham GoTo itu di harga berapa sih? Ya,
Untuk target saham GoTo ini besok ya, kalau dia bertahan di harga 70 sampai di harga 71, maka target selanjutnya di saham GoTo ini ada di harga 70, ini ya Bapak Ibu ya, di 73 ya. Dan untuk resist atasnya ini angka psikologisnya saham GoTo ini tuh ada di harga 75 ya, areanya JP Morgan ya, sampai di harga 76 ya di situ. Jadi apabila nanti dinaikkan di situ kok jumlah transaksinya cukup banyak, maka dia itu akan dinaikkan lagi ya. Namun apabila kok di situ kok nggak kuat atau turun, maka dia diturunkan dulu. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan tersebut. Pokoknya beli pakai logika, jangan pakai emosi. Ini saya nggak sarankan untuk kalian yang FOMO, yang awam, yang nggak ngerti apa-apa, nggak saya recommended. Ya, kayak gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kalian itu pengen sabar lagi ya, nanti bisa jualan di harga 93 dan juga di harga 117 di saham GoTo ini. Nah, untuk jangka panjangnya mau jualan di harga berapa Pak Firman? Di 346 sampai di harga 416. Pertanyaannya, kalian itu kuat nggak sampai segitu? Mentalnya, iman kalian kuat nggak? Ya, karena tiap orang itu berbeda-beda. Ya, kayak gitu. Oke, swing sama invest sudah saya sampaikan. Sekarang yang untuk day trade, silakan kalian bisa bermain di harga 69 dan juga di harga 68. Untuk targetnya di harga 70 sampai di harga 71 ya. Menarik apabila saham GoTo ini tuh turun sampai ke 66. Silakan kalian bisa dipantau mengenai hal tersebut. Nanti jualnya di harga berapa? 70 sampai ke harga 72 mengenai dari saham GoTo ini ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu review mengenai dari saham GoTo ini, dan kita akan kasih tahu untuk kalian bagaimana cara untuk gabung di kelasnya Pak Firman ya. Jadi caranya kayak gini Bapak Ibu ya. Silakan. Dan mohon maaf untuk rekan-rekan yang pengen masuk di kelas kami ya, sejak 2 tahun yang lalu. Mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya, kita baru bikin grup beberapa bulan yang lalu ya. Kenapa Pak Firman? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di kelas kami itu. Setelah kami sudah memikirkan itu semuanya, kita langsung bikin grup, dan ini hasil kerja tim kami ya. Ya, di bulan Agustus kemarin ya Bapak Ibu ya, bahwa kita itu rekomendasi sekitar 48 stok yang terdiri dari 38 profit, holdnya 2, stop loss itu 8. Jadi win rate-nya sekitar 79%. Jadi antara profit dan juga loss-nya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana cara gabungnya Pak Firman? Jadi trading saham ini diklik Bapak Ibu, diklik saja. Nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Setelah itu nanti kalian pencet nih tombol gabung ya. Setelah itu nanti kalian tinggal pilih rekomendasi cuan besok. Kalau enggak rekomendasi pasti cuan, pilih di antara ini. Kenapa? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan ada untuk stop loss-nya 1 sampai 3%. Adapun untuk terakhir kopi dan juga level 1 serta level 3 itu cuman ya level hiburan ya, atau support channel ini aja ya, kayak gitu ya. Atau misalnya kita masih live ya, kalian bisa komen di situ ya, kayak gitu. Nah, Pak Firman saya gaptek nggak bisa ngeklik kayak gitu. Tenang saja, hubungi nomor yang ada di bawah ini ya, atau link di bawah ini ya, bit.ly kelas Pak Firman. Di situ nanti kalian diklik saja ya, atau hubungi nomor di bawah ini. Nanti saya kirim Google Drive-nya ya. Ini jadi bukan link ini Bapak Ibu. Ingat ya, nomor saya cuman ini. Kalau selain ini itu penipuan, berbahaya, hati-hati ya. Nah, makanya kenapa kok kami itu bikin kelas untuk menanggulangi korban penipuan apabila kita itu nggak bikin kelas ya, kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa pilihan kelas yang kita pisahkan ya level-levelnya sesuai kebutuhan kalian dan juga klaster ya Bapak Ibu ya. Kita juga punya klaster seperti itu. Nah, kayak gini. Jadi ini ya, yang pertama itu masih promo kelas Akademi Trading Saham bulan Oktober angkatan ke-12, itu masih promo, harga standarnya itu 1 juta. Ya, silakan bisa masuk. Ini buruan. Ya, kita masih ada 10 slot lagi. Nanti kita akan mulai tanggal 4 Oktober ya, hari Jumat. Silakan bisa masuk
Ya, ingat kita hanya tampung 10 orang saja. Itu cuma 500.000. Nah, kita buka 10 orang saja dan kita akan adakan 8 kali pertemuan setiap hari Jumat dan juga hari Rabu pukul jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Ya, di situ. Ya. Pak Firman, nanti kita diajari kayak itu, semua diajari. Ya. Semua diajari dan alat-alatnya juga tak kasih tahu mengenai hal tersebut. Ya, ini yang level yang kelasnya di bawah ya kayak gitu. Itu saya adakan di situ ya. Bagi orang-orang yang kepengen saja. Kalau nggak pengen nggak apa-apa, nggak usah ya. Makanya saya nggak nampung banyak-banyak ya, yang kepengen aja. Itu ya. Pak Firman, saya sibuk, tenang saja, nanti kalian akan dapatkan rekaman. Nggak ada ya, maksudnya nggak ada istilah nggak bisa semuanya. Japri, kalian langsung tanya ketika masuk di kelas kami, tanya kepada saya langsung tak jawab, bisa ya gitu, karena saya membangun kepercayaan ya. Percaya kepada siapa? Investor pemula saya dampingi. Oke ya tuh. Tapi mohon maaf nggak ada rekomendasinya yang itu ya, tapi tak ajari cari-cari saham yang untuk rekomendasi cuan besok. Tuh, terus ada level 1, 2, 3, 4. Itu apa sih Pak Firman? Itu cuma rekomendasi saja. Jadi kalian males nih nggak mau ikut di kelas kayak gitu, pengen rekomendasi juga ada, kami adakan di situ. Ada level 1, 2, 3. Pilih di antara itu. Apa bedanya antara 1, 2, 3? Apakah kita nanti ambil level 1 dan level 2? Enggak. Jadi semakin tinggi valuasinya, maka kalian nanti akan dapatkan keuntungan yang paling tinggi. Rekomendasinya banyak. Itu. Kalau level 4 itu yang per tahun. Ya. Jadi setiap tahun kalian meregistrasi nanti kan dapat rekomendasi. Kayak gitu. Terus ada pasti cuan ini ya, ini yang VVIP ya Bapak Ibu ya. Kalian itu akan dapatkan materi secara online dan rekomendasi selama 3 bulan. Jadi materinya secara offline, web ya, langsung pada saya. Nanti kalian tinggal request harinya apa kayak gitu, dan juga nanti dapatkan rekomendasi. Alatnya sudah saya sampaikan tuh. Nah terus kalau yang medium itu apa sih Pak Firman? Ya ini yang asetnya di atas 10 juta ya. Nah jadi kalian akan dapatkan materi secara online dan rekomendasi 1 tahun serta live trabar atau trading bareng selama 3 bulan. Ya di situ live trading bareng itu ya setiap pagi. Jadi ketika kalian dapatkan materi terus dapatkan rekomendasi dari saya, terus saya bimbing cara ngejualnya di mana, terus kalian bisa tanya langsung pada live ini bagaimana gitu ya, juga nanti ya live trabar bareng ya di situ. Ya, kayak gitu. Terus yang kelas pro itu apa sih formula? Jadi VVIP ya, jadi ini yang asetnya ya di atas 50 juta. Ya. Tuh kalian akan dapatkan. Nah, apa yang benefit yang kita dapatkan? Jadi kalian dapatkan materi secara online, kita sampaikan dulu materinya, alatnya kita sampaikan apa, dan juga live trabar unlimited. Unlimited itu apa? Sampai benar-benar kalian itu bisa cuan secara konsisten. Ya, saya dampingi. Ya, kayak gitu. Nah itu yang online. Terus yang offline ada nggak Pak Firman? Ada, kelas privat ke tempat kalian 1099 itu VVIP, ketemu saya langsung offline dan juga live trading bareng setiap pagi secara online, itu unlimited sampai bener-bener kalian itu bisa cuan konsisten. Kalau belum bisa cuan konsisten belum saya lepas, dan sekalian masih saya bimbing terus ya. Tuh lebihannya Pak Firman ya kayak gitu. Nah terus kita juga ada yang kelas privat khusus offline ke tempat kalian. Yang ini yang asetnya ya mohon maaf yang gede-gede ya, kayak gitu di atas 100 juta ke atas lah ya kayak gitu. Nah jadi nanti kita kasih materi live trading bareng, nanti alat-alatnya kita kasih tahu ya, alat-alat untuk deteksi bandar nanti kita praktek, dan bagaimana cara situ kembangin aset kalian ya kayak gitu. Dan kita tetap dampingi kalian. Jadi kalian tinggal dipilih mau yang kelas yang mana ya. Dan ingat ya, kelas ini itu khusus bagi kalian yang mampu. Ingat ya, mampu. Ya, bagi yang nggak mampu bagaimana cuman nonton video saya aja, nggak apa-apa. Ya, ini untuk yang secara khusus. Jadi kalian bisa belajar langsung dengan saya. Jadi sekarang kan zamannya AI dan juga penipuan banyak sekali ya. Kenapa kok saya bikin kayak gini?
Dan satu sisi saya sudah cukup, ya juga trading juga cukup. Kenapa bukan gini? Ini loh, sebagai untuk motivasi kalian ketika kalian itu registrasi mengenai hal ini, ya nanti kalian punya jiwa emosional pengen bisa, dan kalian nanti bakalan nggak terima, saya sudah bayar ke gini kok, masa saya belum ke gini. Nah itu tujuan saya, ya. Jadi uang ini tuh kecil Bapak Ibu, ya. Itu bagi Pak Firman ya mungkin. Ya jadi daripada kalian itu rugi 10 juta, ratusan juta, bahkan miliaran, atau bahkan dalam 1 tahun sampai 3 tahun nggak pernah untung di market, nggak pernah merasakan untung, ya. Jadi biaya sekolah kalian itu makin banyak, ikut kelas mana kelas ini, tapi nggak tahu caranya, nggak diajari secara detailnya, itu nggak ngerti, ya. Nah makanya ini saya itu dituntut oleh 15 subscriber untuk bikin kelas. Jadi bukan inisiatif dari saya, enggak. Coba tanya sama para alumni kami itu di Instagram, itu sudah mencapai berapa alumni kami? 200-an. Kita nggak butuh, katakanlah nggak pengen mencari aja, dicari sampai 12. Ya kayak gitu Bapak Ibu ya. Karena kami membangun apa? Trust, kepercayaan kepada mereka. Ya, yang berhasil juga banyak, ya kayak gitu. Silakan dicek aja kayak gitu. Oke, mungkin itu saja ya. Ya memang satu sisi dari segi tampilan dan sebagainya mungkin ya kurang dipercaya ya Bapak Ibu ya, atau wajah saya ini kayak begal ya Bapak Ibu ya. Nggak apa, yang penting itu isinya, ilmunya bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Ya, yang penting itu konten, itu yang penting itu konten ya Bapak Ibu ya, isi dan bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih untuk semuanya. Selamat sudah berakhir pekan ya. Semoga besok bisa cuan secara konsisten. Sehat untuk kalian, semoga diberi rezeki yang banyak, amin. Bye bye.